حي على الفلاح. Baik, yang keenam sekarang. Kita lanjut ya, Bu. Adalah syahru taftahu abwabal jannah. Bulan dibukakan pintu-pintu surga. Makanya ada keistimewaan orang yang saum Ramadan kan. Pintu surganya namanya pintu Ar-Rayyan. Jadi di sebuah kisah, kembali lagi kita angkat kisahnya, orang-orang yang rajin saum Ramadan ini, yang kualitas saum Ramadannya wah luar biasa, ya. Itu kebingungan mau masuk surga, sebab pintunya nggak ada babus saum atau babus siam. Yang ahli sholat ada babus sholat. Yang ahli baca Al-Quran, babul Quran, ya. Yang ahli bersodakoh, babus sodakoh, dan lain-lain sebagainya. Tapi orang yang ahli saum Ramadan itu nggak ada, ngebaca-baca adanya babul Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Akhirnya kata Allah, kalian masuk dari pintu ini. Nah, jadi surga pada bulan Ramadan teramat merindukan kita orang-orang yang saum pada bulan Ramadan. Makanya ada orang yang punya cita-cita ya, mati di bulan Ramadan, wafat meninggal di bulan Ramadan. Tuh. Sama kayak orang pergi haji, ya kan? Pengen meninggalnya di tanah suci. Ini mau pergi haji apa niatnya mau meninggal di sana? Gitu kan? Nah, jadi inilah ya, di mana bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kabar gembira kepada kita bahwa surga siap menampung kita, wahai ahli saum Ramadan. Tuh. Baik, yang ketujuh ya, adalah syahru tughliqa abwabal jahim. Syahru tughliqa abwabal jahim, di mana ditutup pintu-pintu jahanam atau neraka jahim, neraka pada umumnya, ya. Jadi hadirin ikhwati iman, ini menandakan apa? Gairah daripada orang-orang beriman untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu luar biasa, sehingga tertutuplah yang namanya pintu-pintu neraka oleh perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada kesempatan lagi untuk orang-orang beriman itu melakukan kemaksiatan yang menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga. Oh, tapi masih banyak saat iya. Tuh. Itu di bab lain lah, ya. Bab lain. Kok masih ada ya orang yang saum Ramadan bermaksiat kepada Allah? Ya, memang ada. Ya, itu di bab lain lah. Yang lanjut ya, ke-8 adalah syahru taghullu syayatinu. Taghullu syayatinu. Syahru taghullu syayatinu. Yang ke-8 bulan di mana setan-setan dibelenggu. Nah, ini maksud saya nih. Kok Ramadan setan dibelenggu tapi masih banyak kemaksiatan Ustaz ya? Ya Bu ya? Ya Pak? Ya ikhwatu iman ya? Masih banyak. Bahkan di bulan Ramadan saum tapi nggak ngejalanin sholat 5 waktu. Puasanya mah puasa, sahur lebih duluan dia bangunnya, jam 2 dia bangun. Nah sekalian mau nonton bola gitu. Untungnya ya sepak bola Piala Dunia ya menjelang hari raya Idul Fitri. Coba kalau bulan Ramadan kalah kita, yang namanya tadarus ya, yang namanya jamaah subuh ke masjid kalah udah. Untungnya tuh mulainya tanggal 14 Juni pembukaan. Rusia tuan rumah lawan Arab Saudi. Ustaz tahu, saya penggemar bola. Habis saya di-share sama teman ya, jadwal pertandingan Piala Dunia. Wah, 14 Juni pembukaan. Oh, itu kan malam tuh acaranya tuh, ya, dini hari. Nah, itu tadi untungnya adalah 1 hari terakhir. Coba kalau mulai dari awal Ramadan, kalah ibadah kita. Ya. Diskusi, ya.
bukan lagi pojok ilmu tentang apa namanya keistimewaan Ramadan, ya kan? Apa coba, ya kan? Iya, favorit sepak bola tuh, gitu. Negara yang difavoritkan. Baik, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Jadi memang setan dibelenggu, tetapi kita punya hawa nafsu. Coba. Ya. Jadi maksiat jalan terus atau disebut dengan STMJ. Ya. Saum terus, maksiat kan bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan kan dia nggak sholat tuh. Jadi jangan sholatnya. Jadi S-nya itu saum atau siam. STMJ. Saum terus, maksiat jadi. Maksiat jalan. Ya, emang orang ninggalin sholat 5 waktu bukan maksiat? Apa sih arti maksiat? Bu, Pak, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, arti maksiat adalah durhaka. Ya. Menyimpang dari jalan Allah. Nah, orang kalau udah nggak sholat 5 waktu berarti dia menyimpang dari jalan Allah. Dia bermaksiat. Jadi jangan katakan yang namanya bermaksiat itu perbuatan jahat. Jangan. Mencuri, maksiat tuh. Maaf, berzina, berjudi, ya. Apalagi mabuk-mabukan, membunuh, merampok, tidak melanggar perintah Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, dia maksiat. Tidak menjalankan sholat 5 waktu. Jadi banyak itu hadirin wal hadirat bahwa di Ramadan ada aja yang nggak sholat, terutama subuh. Sahur bangun, akhirnya mau tidur lagi bentar, abu bangunin ya, Pak mau tidur lagi, bangunin ya, nggak bangun tuh. Bu, ini bapak udah sholat subuh bu, udah dari masjid mau sholat, yang bener pak, lihat jam, liatin dong, ya liatin. Gimana suruh dia yang suruh lihat jam malah disuruh liatin, maksudnya apaan? Maklum baru bangun tidur, jadi apa rohnya itu belum nyatu, itu katanya ya, belum nyatu nih rohnya. Orang dia yang tidur lihat jam malah kita yang suruh liatin. Gimana? Maklum ya. Nah, gitu hadirin hadirat yang mudah Allah Subhanahu wa taala ini aneh, ya. Nggak mau sholat subuh, zuhur, asar, nggak mau dia. Maghrib rada mendingan mau karena udah berbuka katanya, rada enakan, ya, udah ada tenaga mau sholat maghrib. Ya, untuk isya udah kekenyangan dia. Ya, nyesek nih napas perutnya udah nyesek nih, udah nggak bisa bergerak lagi untuk jalan ke masjid, ke musola, tarawih udah nggak kuat, ya, maunya senderan, nonton televisi gitu kan ya. Baik, itulah makna daripada setan dibelenggu pada Ramadan. Bener. Jadi nggak ada setan bulan Ramadan, justru manusianya lah yang jadi setan karena ngikutin hawa nafsu gitu. Jadi setan itu kata sifat bu. Bahasa Arab lagi, syatona yasunu syaiton. Artinya apa? Yang memalingkan, yang berpaling, itu setan. Jadi kalau kita berpaling dari perintah Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, itu setan. Baik, yang selanjutnya, yuk. Yang ke-9, syahru fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Nah, apa itu? Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Inilah yang namanya bulan malam Lailatul Qadar. Nah, ya, bulan Lailatul Qadar tuh. Di sini saya mau tanya sama jamaah yang bapak-bapaknya, ngadakan ini enggak i'tikaf berjamaah? Dari mulai tanggal 20 Ramadan asar itu udah gak pulang lagi, stay di sini sampai dengan akhir Ramadan. Jadi habis berbuka boleh pulang. Berbuka tanggal 29, insya Allah kan usia saum kita tahun ini Ramadannya 29 hari. Jadi tanggal 29 Ramadan ketika berbuka maka kita dibolehkan untuk pulang. Baik, nah ini kan tentang malam Lailatul Qadar nih, ya. Jadi malam yang lebih baik daripada 1000 tahun. Bulan ya? Oh iya, pintar. Berarti ini yang memperhatikan ustadznya nih. Bisa aja ustaz. Ya, baik, ngelesnya bisa ya? Iya. 1000 bulan. Berapa sebulan itu? Tahunnya 82 tahun lebih kurang. Ada yang bilang 83 tahun lebih kurang. Nah, ini keistimewaan karena apa? Nabi Muhammad pernah ditanya, ya, sekaligus mungkin protes para sahabat.
ya Rasulullah, kenapa sih ya betapa enaknya umat-umat terdahulu usianya sampai ratusan tahun, ya bahkan ribuan tahun usianya tuh. Kenapa umatnya Nabi Muhammad? Memang Nabi pernah mengatakan umatku umurnya di antara 60 sampai dengan 70 tahun. Ada di sini Bapak yang usianya di atas 70 tahun? Ada. Alhamdulillah, dikasih bonus tuh. Nabi Muhammad saja 63 tahun wafatnya. Siapa yang mau sunnah Nabi meninggalnya 63 tahun? Ada Bapak, Ibu? Nyunah Nabi meninggalnya? Nah, bicara meninggal nggak mau yang duluan. Ya udah gini aja, kalau gitu saya belakangan, Ibu Bapak duluan, atau Ibu Bapak duluan, saya yang belakangan, gimana? Sama aja. Iya. Itu ayatnya sama Rasulullah yang minta petunjuk, ya Allah ini gimana nih? Nah, ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala inilah keutamaan. Tiap tahun kalian kan ada Ramadan. Ya. Usia kita sudah berapa ketemu Ramadan? Lalu sudah berapa kali kita itikaf? Nah, gitu ya. Kalau kita sudah 5 kali dikali 82 tahun, berapa tahun tuh? Banyak kan? 5 kali, 6 kali, 10 kali. Katakan 10 kali kita di tahun ini kita nanti insya Allah mengadakan i'tikaf, berarti 820 tahun usia kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya panjang umur itu maknanya bukan umur hidupnya dipanjangkan, bukan. Tapi umur ketaatan kita, umur ibadah kita kepada Allah, itu yang maknanya disebut dengan panjang umur. Kata Nabi, khairukum man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, lalu baik amalnya. Ini Nabi Muhammad yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaksud dengan panjang umur adalah di samping umurnya panjang, maka dilakukan perbuatan-perbuatan yang baik atau beramal soleh. Wasyarrukum atau wasyarrun nas man tola umruhu wasa'a amaluhu. Dan sejelek-jelek seburuk-buruk kalian atau seburuk-buruk manusia adalah yang dipanjangkan umurnya, dikasih panjang umur tapi jelek amalnya. Iyalah, manusia itu lebih jelek daripada hewan kalau dibicara tentang umur. Ya. Kenapa? Karena diberikan kewajiban ibadah, kewajiban untuk taat kepada Allah, tapi dia nggak mau untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Baik, hari ini khatiman. Kita lanjutkan yang ke-10 ya. Kita singkat saja, sudah menunjukkan 10 lewat 5. Tuh, saya request nih sama Mas Rizky nih. Sampai jam berapa? Jam 11 katanya. Jam 11 saya pada zuhur ada acara. Kayaknya nggak memungkinkan, apalagi sekarang zuhur jam 11.47 atau 46 menit ke Bekasi. Cukup nggak ya? Nggak cukup. Nanti saya minta sampai setengah 11. Katanya beliau, ya itu bisa diatur. Saya bilang, iya itu bisa diatur seperti filmnya Warkop, itu bisa diatur. Ya. Itu bisa diatur. Ya. Yang ke-10, syahrul istijabatid du'a, bulan di mana doa-doa diijabah. Tuh. Jadi doa kita dari mulai saum, awal saum sampai malam hari. Jadi begini, jangan doanya itu orang yang saum saja. Selepas dari maghrib ya berbuka kemudian sampai malam, berarti doanya nggak diijabah. Tetap diijabah Pak, Bu. Nih ya, doa apapun yang kita minta kepada Allah untuk kebaikan kita, keluarga kita, umat kita, bangsa kita. Nah, ini bangsa kita nih ya, dari lagi morat marit nih ya, perpolitikan, kekuasaan, kepemimpinan, ya, aparatur negaranya, lagi masya Allah, ini bencana nih, ngeri, ya. Makanya bagus tuh kemarin ikut hari Jumat, ya, gelar aksi untuk Palestina tuh, ya, bebaskan Masjidil Aqsa, bebaskan Yerusalem, bagus sekali itu, sebuah solidaritas persaudaraan, ukhuwah Islamiyah,
Ya, kita jauh di sini, ya mereka jauh di sana, umat Palestina, kita saudara kita, dengan dukungan doa dan giroh semangat kita untuk membela mereka. Ya. Jadi hadirin ikhwatiman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, doa di bulan Ramadan apapun, kapanpun, selama itu baik untuk kita, keluarga kita, kemudian untuk bangsa ini akan diijabah. Baik. Yang selanjutnya ke-11 Bu, Pak, adalah syahru yakhutul khotoya. Bulan di mana kesalahan-kesalahan dimaafkan, sama seperti diampuni ya Bu ya. Saya teringat begini, dalam Al-Quran kan Allah menghapus kesalahan manusia. Maknanya gini Pak, ini kita direkam nih Pak nih. Kehidupan gerak-gerik kita direkam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipantau nih, ya, dipantau. Lalu nanti dia akan diputarkan lagi perjalanan hidup kita Pak. Bu, ya Allah, kasihan ketika ada orang saudara kita yang di saat hidupnya sedang berjudi, itu dia lihat tuh perbuatan dosa berjudi, ya, mabuk-mabukan, nauzubillah berzina, nauzubillah mencuri, itu dilihat. Sekian miliar triliun manusia juga memandang video kita, rekaman kehidupan kita. Di sini ada CCTV nggak? Oh ada tuh. Bukan, itu bolongan apaan? Oh, saya kira itu, maaf ya, saya kira itu CCTV. Ya, direkam kita Pak Bu. Segala kesalahan-kesalahan kita, perbuatan-perbuatan, amal-amal baik kita itu kelihatan enak tuh. Kalau kita sedang memandang apa yang kita lakukan itu perbuatan soleh, perbuatan baik, adem kita. Makanya apa yang dimaksud dengan kebaikan, kata Rasulullah, yang kebaikan itu engkau tenang dengannya. Tapi apa yang dimaksud dengan dosa, kesalahan, ya, adalah sesuatu yang engkau benci kalau orang lain tahu. Tuh, benar ya? Kalau orang lain mengetahui dosa kita, kesalahan kita, pasti kita nggak suka, benci. Nah itu, kita nggak suka. Nah, akhirnya saya punya pemikiran sendiri, ya Allah. Makanya ada dosa diampuni, ada kesalahan dimaafkan atau dihapuskan. Kita minta sama Allah. Saya pribadi minta sama Allah. Ketika nanti rekaman video kehidupan saya diputarkan, Allah sudah hapuskan tuh. Istilahnya sudah disensor ya. Benar nggak? Sudah diedit sama Allah. Jadi dosa kita, perbuatan dosa kita nggak diputar tuh. Kita yang lagi Allahu Akbar, kita yang sedang Subhanallah, ya, itu enggak diputarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah inilah makna daripada yakhutul khotoya, dimaafkan atau dihapuskan kesalahan-kesalahan kita. Benar, kita betapa malunya Bu, malu terutama di hadapan Allah di padang mahsyar, malu pula kepada sekian banyaknya manusia, umat manusia, melihat video kita dalam berlaku, dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Dalam putaran hidup, ya kita masih tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya dia ngiler ngorok. Tuh, ya Allah itu saya. Ya Allah, kenapa ada? Ya itu. Jadi tidak ada yang pernah lepas dari pandangan dan pengawasan Allah. Tuh. Ya. Kok saya lepas jilbab ya? Ya, padahal cuma kegang doang dari ya Allah, kegang doang dari rumah, kegang doang bentaran. Karena lepas jilbab itu dosa. Ya. Buka aurat. Ya Allah, ngeri. Baik, ya, kita lanjut yang ke-12. Syahru yanzuru fihi nafasakum. Ya. Tanafasakum, maaf. Ulang, syahru yanzurullahu fihi tanafasakum. Artinya bulan di mana Allah memperhatikan gerak-gerik umatnya. Artinya apa? Lebih konsen Allah, lebih serius lagi. Bukan di luar Ramadan Allah nggak memperhatikan kita. Nah, kalau bicara tadi tentang pengawasan Allah, ya kapanpun, dimanapun Allah pasti ngawasin kita. Tapi di bulan Ramadan Allah lebih
ekstra, ya, lebih concern lagi memperhatikan gerak-gerik kita. Ya. Yang 13 terakhir. Syahru, nah itu titiknya dempet tuh. Yanzilu fihi rahmah, ya. Ulang lagi, syahru yanzilu fihi rahmatu. Jadi bulan yang penuh dengan rahmat atau diturunkannya rahmat di dalamnya. Rahmat apa? Kasih sayang Allah. Ya Allah, ya. Bulan Ramadan kita saling berkasih sayang di antara kita. Kata Rasulullah, orang yang memberikan berbuka itu kan walaupun sekedar air putih nih, misalkan saya dikasih silahkan minum udah waktu berbuka. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Contoh nih ya. Bismillah. Bukan contoh ya, saat berbuka air putih, maka yang menyuguhkan air putih ini pada saat berbuka pahalanya akan Allah tambah dari pahalanya ustadz atau siapa yang ngasih, walaupun hanya berikan sekedar aqua gelas. Kenapa? Nama pastelnya, iya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada rahmat Allah yang tertuang juga diimplementasikan atau direduksi oleh kita di dalam pengamalan ibadah saum Ramadan. Kalau di sini barangkali digilir kali waktu jadwal berbuka ya. Benar ya? Benar ya? Nah, jadi orang yang bergilir seperti itu, ya, bahkan kalau tidak bergilir pun tidak apa-apa, nggak masalah. Ya, mudah-mudahan Allah akan lipat gandakan rizkinya. Amin. Nah, kemudian di halaman yang ketiga atau yang kedua, nah, yuk kita lihat nih. Dalil pokok tentang ibadah saum Ramadan termasuk dalam Al-Quran, udah tahu semuanya, Al-Baqarah 183. Ayat ini mengandung 3 sentuhan kehalusan yang terarah secara simultan, ya, artinya secara berkesinambungan, ya, nyatu simultan itu, memanggil hati, perasaan, pikiran, dan kesiapan fisik seorang mukmin untuk menunaikan kewajiban saum. Ya, yuk masuk sentuhan pertama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini adalah panggilan penuh kasih sayang khas, kasih sayang dan khas dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Artinya apa? Hanya orang beriman saja yang dipanggil, bukan ya ayyuhallazina aslamu, wahai orang-orang Islam, bukan. Atau ya ayyuhannas, wahai sekalian manusia, tidak. Jadi ini panggilan kasih sayang Allah. Jadi kita orang-orang beriman yang melaksanakan ibadah saum itu mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah atau rahmat dari Allah. Ya. Ada nih berikutnya, tertuju kepada semua mukmin setipis apapun imannya untuk dikenakan kewajiban saum. Nah, makanya ada saum yang umum, ada saum yang khusus. Ini menurut Imam Al-Ghazali lagi ya. Ada saum yang khususil khusus, ya, yang spesial. Saum yang umum gimana? Saum yang umum adalah orang yang hanya sekedar menahan lapar dan hausnya saja, sedangkan tidak mampu menahan hawa nafsunya yang lain. Ngomongannya tetap kotor, ngomongannya tetap keji, ngegosip, masih suka ngedengerin acara-acara televisi tuh yang apa, selebrita pagi gitu ya, nonton sinetron apa namanya yang di Indosiar tuh ya pagi-pagi, masya Allah ya. Nah ini ya, kenapa saya ditujukan kepada nengok ke ibu-ibu, karena lebih banyak di rumah ibu-ibu kan Pak ya. Bapak banyak di rumah apa di luar rumah? Di luar rumah hidangannya, nggak mungkin kerja sambil nonton, kan nggak bisa gitu. Saya belain bu ibu-ibunya, apa bapak-bapaknya. Nah. Tadi kan saya udah belain ibu-ibunya kan, makanya ketika datang itikaf kalau bisa ibu-ibunya halangan, kan nggak jadi ke masjid. Baik, yang kedua, sentuhan kedua sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu ini yang kama kutiba ala ladzina min qablikum, adalah ungkapan pengalaman umat-umat terdahulu. Benar, jadi umat terdahulu juga diwajibkan saum. Dengan begitu kita tidak merasa sendiri terbebani kewajiban saum, karena mereka yang terdahulu pun juga mendapat kewajiban yang sama. Jadi
Begini Pak, jangan ibadah itu Bu dijadikan sebuah beban, sebuah kewajiban. Saya sering kalau ceramah menganggap, kita sama-sama menganggap ibadah itu jangan sebuah kewajiban, sebuah beban. Jadi jadikan ibadah itu, amal soleh itu sebuah kebutuhan. Cerdas jamaah nih ya. Jadi jadikanlah sebuah ibadah apapun itu namanya adalah sebuah kebutuhan. Jangan dijadikan sebuah kewajiban belaka. Itu termasuk yang sunnah. Ya, yang sunnah juga sama. Baik, maka saum menjadi suatu yang ringan, mudah dan tidak menyusahkan. Nah, itu ya, ada kalimat ayat-ayatnya. Silahkan dibaca nanti di rumah. Kaitannya dengan surah Al-Baqarah. Sentuhan ketiga. Nah, ini supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa adalah la'allakum tattaqun. Adalah penjelasannya Allah tentang, pertama ada yang disebut dengan hikmatut tasyri', hikmah syariat. Jadi apa itu syariatnya? Syariatnya wajib, berkaitan dengan hukumnya, ya, berkaitan dengan hukumnya. Jadi dari kewajiban atau hukumnya wajibnya saum Ramadan, maka akan mencetak manusia-manusia yang bertakwa. Tuh maknanya. Kemudian maqasidut tasyri', maksud dari syariat, ya. Maksud syariat saum Ramadan itu untuk apa? Ya, kembali lagi la'allakum tattaqun, untuk mencetak kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian asrarul ibadati, rahasia ibadah, ya. Jadi rahasia ibadah saum, saum itu kan ibadah yang paling rahasia. Tidak ada satu orang pun yang tahu kita sedang saum atau tidak, ya. Sekali lagi, saum itu teramat rahasia. Tidak ada satu orang pun kecuali Allah dan kita yang tahu. Beda dengan baca Quran, ya kan? Kalau baca Quran kan kita tahu. Lagi qomat kamit, oke, baca Quran bisa, zikir juga bisa, orang bisa ngelihat. Datang ke masjid, sholat kelihatan, ya. Sedekah sama orang walaupun kita diumpetin gitu, gitu ya. Ya, gitu. Kadang-kadang kita suka milih ya. Ada sebuah anekdot nih, cerita seorang ya pemuda nih, kita pemuda aja lah, jangan bapak-bapak terus sama ibu-ibunya. Pemuda, di kantongnya ada 2.000 sama 100 ribuan, gitu kan. Lagi Jumatan, gitu. Otak lewat, gitu kan ya. Otak lewat, ambil gitu ya. Pintar nih. Aduh, enggak, bener ngambilnya 2.000 ya. Yang 100-an dia kantongin, masukin, gitu. Akhirnya ada jamaah yang di belakang, Mas, ini, gitu kan. Luar biasa, saudara kita infak 100.000, dia masukin, gitu. Dibilang, Mas, itu uang Mas yang tadi masuk kantong nggak sampai, Mas. Susah. Udah kemasuk. Jadi dia infak 100, 2.000. Jadi dia saking keburu-buru, nih, ya, si pemuda ini masukin kantong, akhirnya polos. Nggak masuk, lewat, diambillah sama yang satunya lagi emasnya, saudaranya. Mas, ini 100.000. Dipikirnya yang punya uang 102.000 itu adalah uangnya dia, tolong dimasukin ke kotak amal, gitu. Nggak tanya emang uang dia. Ya Allah, inilah ya anekdot nih, ya, itu makanya gitu. Aduh, subhanallah. Ya, itu siapa begitu? Yang tadi ya, cerita tadi gitu ya, cerita tadi. Ya. Baik, dengan takwa orang akan terhindar dari murka Allah dan mencapai peringkat manusia termulia di sisi Allah. Benar ya? Surah Al-Hujurat, surah 49 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayat. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah kalian yang paling bertakwa. Makanya mari kita sama-sama Ramadan berfasabiqul khairat.
berlomba-lomba menuju kebaikan. Nah, sekarang amalia Ramadan. Yuk kita lanjut. Dikit lagi. Yang pertama, siamur Ramadan, ya saum Ramadan, udah pasti jelas. Siamur Ramadhani. Nah, itu mudhof ilaih kalau dalam bahasa Arab. Ya. Yang kedua, qiyamur Ramadhani. Ya. Apa? Qiyam, berdiri, ya, melaksanakan tarawih. Tuh, maknanya begitu. Nah, ada saudara kita tarawih juga, tahajud juga. Ini gimana nih, Ustaz? Ya Allah, ya. Ini saking ilmunya udah kebanyakan begini. Ya. Saking kebanyakan ilmu jadi begini. Padahal jelas tarawih itu adalah tahajudnya di bulan Ramadan. Tarawihnya di luar Ramadan namanya tahajud. Gitu. Jadi nggak boleh setelah kita sholat tarawih, yang malamnya harinya atau dini harinya nggak ada kita bangun sholat tahajud, nggak ada. Sudah satu paket. Ya. Yang ketiga, yuk kita lanjut. Tilawatu wa tadabbarul Qur'an. Ya. Tilawatu wa tadabbarul Qur'an. Tilawah dan mentadabur Al-Quran. Tuh, jadi jangan balap-balapan khatam-khataman. Ini kadang-kadang ada jamaah yang begitu nanya kan, boleh sih, sudah sampai surat apa nih? Masih Al-Baqarah ya 80. Wah, kalah. Saya udah sampai surat Al-Muluk. Padahal dia nggak tahu, dia ngelanjutin gitu. Ya, surat Al-Muluk. Sebelum surat Al-Muluk apa At-Tahrim ya kalau nggak salah. Iya, Al-Muluk kan surat 67, At-Tahrim 66. Padahal dia surat At-Tahrim di luar Ramadan gitu. Dia lanjutin At-Tahrim di awal Ramadan, patusan aja. Ya. Iya. Yang benar. Iya, benar. Emang kenapa ya? Antum kok bisa sampai itu? Luar biasa. Berarti sabar waktu. Enggak sih, aneh ngelanjutin. Gitu. Baik ya. Nah, sambil mentadaburi apa? Mencari penjelasan tentang ayat-ayat itu. Makanya bagus kalau kita di rumah punya tafsir gitu ya, punya lagi kaitannya dengan isi kandungan Al-Quran, itu lebih baik. Yang lanjut yuk, kita keempat yuk, adalah iftarus shaimi, memberi makan, berbuka kepada orang yang saum. Tadi udah dibahas lah ya. Walaupun sekeduk air putih ya, walaupun segelas air aqua, nggak masalah. Silakan. Yang kelima adalah taksirus sodakoti wal infaqi. Taksirus sodakoti wal infaqi. Memperbanyak sedekah dan infak. Tadi pun sudah ya kita bahas. Yang keenam yuk. Balik halaman 4 atau halaman 3. Apa? Umroh fi Ramadan. Siapa yang umroh di bulan Ramadan nilainya sama dengan haji di luar Ramadan. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tahun ini ada di antara jamaah, di antara kita yang dipanggil sama Allah umroh nih. Ya. Atau minimal tahun depan atau 2 tahunnya akan datang. Ya. Nggak salah kan kita berdoa berharap begini di masjid ya. Di rumah Allah Subhanahu wa taala siapa saja ya, caranya biar Allah yang atur lah ya. Baik, kemudian yang ketujuh, nah ini yang tadi dibahas, i'tikafu fil ashril awakhir ya, fil jadi i'tikafu fil ashril awakhir, i'tikaf di 10 akhir ya, 10 hari yang akhir. I'tikafu fil ashril awakhir. Itu tadi penjelasannya, tidak boleh keluar ya, nggak boleh sekedar tunggu mau ngambil apa baju salin ganti, nggak bisa, istri aja suruh kemari gitu, atau enggak anak yang tidak i'tikaf pada tahun ini boleh, silakan. Memang itulah penuh dengan perjuangan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu penuh dengan perjuangan ya. 10 hari bukan sebuah hal yang mudah dilakukan ya. Atau kalau saya nih, pengalaman saya
ngambil yang malam-malam akhir 10 akhir tapi yang ganjil-ganjil nih. Jadi kita sistemnya bukan namanya iktikaf tapi mabit. Tuh. Dari malam habis tarawih atau jam 10 jam 11 lah datang ke masjid. Yang penting kita udah makan malam gitu ya. Lalu datang ke masjid. Jangan pindah istirahat. Sholat tahiyatul masjid mojok tidur. Ya kan tidur di masjid bulan Ramadan sama dengan ibadah. Ya enggak juga begitu penilaiannya. Ya, mabit artinya apa? Nginep. Ya, bermalam, ya kan? Seperti ada istilah dalam haji mabit di Muzdalifah, artinya apa? Bermalam. Bermalam bukannya tidur di masjid pada malam ganjil di akhir-akhir bulan Ramadan. Hidupkan, makmurkan. Habis sholat tahiyatul masjid, pegang Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan sudah sampai surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, dan seterusnya. Misalkan seperti itu. Nggak apa-apa kita bersuara itu kita ria atau sum'ah enggak. Kan niat kita mau ibadah, bukan pengen kita saya pengen mendengarkan lantunan ayat-ayat saya biar saya dipuji orang. Udah ria, udah sum'ah, itu nggak boleh. Jadi haram hukum mabitnya, nggak boleh. Ya. Suara lirih pelan-pelan nggak masalah. Ya. Ngantuk-ngantuk sedikit ya udah tutup Quran, tapi dalam keadaan tetap bersila duduk. Angguk gitu kan sambil istighfar, astagfirullah gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Iya, baca Qurannya 5 menit, meremnya 15 menit ya. Nggak masalah, kan masih duduk Sat. Ya, iya masih duduk. Gitu ya. Baik. Lanjut yuk. Adalah apa? Taharru. Ada tuh. Taharru Lailatul Qadri. Apa itu? Mengintip Lailatul Qadar. Nah, yang kayak tadi itu saya bilang tuh. Jadi malam yang ganjil-ganjil diincar. Kalau saya dulu begitu. 21, 23, 25, 27 dan 29. Maka incarlah yang malam 27. Karena kebanyakan Lailatul Qadar kata Rasulullah, ini petunjuk dari Allah juga, itu terjadi pada malam yang ke-27. Wah, kalau gitu dipicikin akhirnya. Udah gue datang malam 27 doang aja lah. Gitu kan? Jangan. Ya, jangan disempitkan lagi, akhirnya cuma malam 27 aja yang datang ke masjid bermabit. Jangan. 21, 23, 25, 27 dan 29. Ya, diintip benar-benar, jangan sampai ini. Tanda-tandanya Lailatul Qadar gimana sih kalau ini? Ya, kan di hadis Nabi memang nggak ada. Cuman kata orang pagi hari itu teduh suasananya tuh. Ya. Adem katanya tuh, ya. Kalau dibilang pohon-pohon bersujud, dia bukan sujud, tumbang itu. Ya. Sujud bagaimana kalau pohonnya udah gede gitu kan kaku dia. Dia tumbang. Ya roboh dia. Mananya kadang-kadang orang pengennya yang asli gitu. Padahal makna sujud di situ mereka bertasbih, ya, memuji Allah. Kayak gitu. Terus katanya matahari, ya, itu sinarnya nggak terang banget katanya. Nggak silok banget. Redup kayak gimana gitu, wallahu alam. Itu cerita-cerita pengalaman, tapi apakah begitu, wallahu alam, ya Bu ya. Kemudian yang ke-9, zakatul fitrati. Ada yang disebut dengan zakat fitrah. Nah ini terbiasa nggak kita dilaksanakannya, dibagikan kepada mustahik pada setelah sholat subuh di sini, iya. Tuh, memang itu ya. Jadi intinya sebelum menjelang sholat Idul Fitri. Jadi benar yang mendekati waktu menjelang sholat Idul Fitri apa? Ya waktu subuh. Ini kalau bicara hukum fikih banyak macamnya. Boleh juga ada yang mengeluarkannya di tanggal 1 Ramadan, boleh kasihin ke mustahik. Ada yang boleh pertengahan, boleh malam takbirannya, malam 1 Syawalnya, wah macam-macam. Kita nggak minta pendapat-pendapat itu. Kita hanya minta kepastian bagaimana sunnah nabinya. Betul ya? Karena ibadah itu tidak minta pendapat dari ulama, ya. Tapi kita bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan ibadah tersebut. Ya. Baik, yang 10, al-jihadu fi sabilillahil qital. Ulangi lagi, al-jihadu
fi sabilillahil qital. Berjihad di jalan Allah atau berjihad fi sabilillah. Al-qital di sini perang. Karena kita tahu Ramadan itu di zaman Nabi terjadi apa yang namanya perang Badar. Jadi perang Badar terjadi di masa Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan. Berikutnya, ke-10 amaliyah Ramadan ini akan menjadi investasi ruhiyah. Ingat nih, investasi ruhiyah bagi kita dalam mendidik iman, akhlak, dan kesadaran sosial tinggi, serta mendidik kesungguhan jiwa dalam berjihad menegakkan syariat, menggapai ridhonya agar tidak merugi. Peringatan Jibril kepada Rasulullah SAW bahwa wahai Muhammad, sungguh rugi seseorang yang mendapatkan Ramadan kemudian Ramadan berlalu tetapi tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Imam Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Ini yang tadi sampaikan, ya, rugi. Nah, jadi makna orang yang nggak diampuni oleh Allah adalah mereka yang tidak memanfaatkan Ramadan. Kadang-kadang depan ame belakangnya aja, hari pertama, hari terakhir puasa, tengah-tengah bolong kayak gendang. Iya, bener. Katanya sebagai tamu penghormatan, datang pembukaan, datangnya terakhir, ntar hari penutupan, tengah-tengah bolong. Ada begitu, nggak sholat, nggak mau baca Quran, ya, nggak mau belajar baca Quran. Ini masih banyak nih saudara-saudara kita yang sampai detik ini yang mereka buta huruf Al-Quran. Nauzubillah min dzalik. Sudah 10:30 lewat, sesuai dengan permintaan saya, ya, tinggal ya dibaca-baca lagi aja ya Bu ya. Saya rasa ini, atau tahun depan kita lanjutin, ya? Tahun depan kita lanjutin, ya, nggak masalah, ya, mudah-mudahan sih tahun depan kita bisa dipertemukan lagi oleh bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian Bapak Ibu, ya, tema kita tentang menghadapi atau menyambut datangnya bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Terima kasih jamaah sekalian atas segala perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ucapan saya yang menyinggung perasaan, ya, kemudian apa yang disampaikan tidak bisa diterima, ya, karena yang benar itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya sebagai orang yang bodoh, ya, jauh daripada ilmu yang banyak. Saya nggak mengaku punya ilmu banyak, ya, karena kalau ada orang yang mengaku ilmu saya udah banyak, sombong deh, ya, berarti dia saudaranya iblis. Itu aja. Baik, itu aja. Barangkali silakan moderator. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا